Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati Bapak Sarwoko SAG Eskep Nurse MKes. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Alvina Widyaseli dengan NIM 52022015 sebagai moderator, lalu ada Maila Cynthia Dewi Ardiani dengan NIM 52022010 sebagai presentator pertama, lalu ada Suri Nafi Salasari dengan NIM 52022021 sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pandangan Agama Islam terhadap Eutanasia. Kira-kira apa sih hukum tindakan eutanasia? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Maila Cynthia Dewi Ardiani. Kepada Maila Cynthia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu eutanasia. Eutanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari eu dan thanatos. Eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti mati. Mengakhiri hidup dengan cara mudah dan tanpa rasa sakit. Eutanasia adalah bahwa seseorang dokter mengakhiri kehidupan pasien terminal dengan memberikan suntikan yang mematikan atas permintaan pasien itu sendiri. Meski biasanya kadang juga hal ini bisa diminta oleh keluarga pasien, ya. Nah, berikut adalah macam-macam eutanasia, yaitu yang pertama ada sukarela, yang kedua ada non-sukarela, lalu involunter, aktif, dan pasif. Berikut adalah keterangan dari macam-macam eutanasia sendiri. Eutanasia dalam sukarela, ya. Sukarela yang dimaksud adalah pasien menyetujui tindakan suntik mati dan mengetahui kondisi serta resiko. Nah, jadi sebelum seorang tenaga kesehatan atau dokter memberikan suntik mati kepada pasien, dokter memberitahukan dulu tentang resiko dari eutanasia sendiri kepada pasien dan juga keluarga, menyetujuinya atau tidak. Yang kedua ada non-sukarela, keputusan dari keluarga terdekat karena tidak sadarkan diri ataupun lumpuh. Jadi dokter atau keluarga bisa meminta kepada dokter untuk melakukan eutanasia kepada pasien yang lumpuh atau tidak sadarkan diri selama waktu yang cukup panjang dan kondisinya tidak ada perubahan. Yang ketiga ada involunter, yaitu membuat keputusan tapi tidak melakukannya. Ia masih ingin hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Nah, jadi pasien itu melakukan konsultasi kepada dokter ingin melakukan eutanasia. Namun, pasien juga masih ingin hidup dan berjuang untuk melawan penyakitnya. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini itu terjadi pada pasien-pasien pada penyakit berat seperti kanker, ya. Dan berikutnya adalah aktif, yaitu tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pasien. Yang
kelima ada pasif, yaitu tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pasien. Caranya dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup untuk pasien. Terima kasih kepada Mbak Maila Cynthia atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak pada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Surinavi Salasari. Kepada Surinavi, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan melanjutkan Mbak Naila, yaitu dampak dari segi medis. Dari segi medis dengan penerapan eutanasia akan mengurangi beban biaya rumah sakit untuk pelayanan pasien tersebut. Selain itu, jumlah ruangan untuk pasien baru akan lebih tersedia. Ketika pasien meninggal atau berkurangnya pasien, berarti rumah sakit kan sudah tidak menanggung pelayanan, jadi meringankan rumah sakit. Yang kedua, dampak bagi keluarga. Bisa dilihat dari segi keluarga tertentu, sebuah keluarga merasa terbebani dengan mahalnya rumah sakit. Belum lagi beban pikiran bila salah satu dari keluarga yang menderita berbulan-bulan tidak tersembuhkan. Lanjutan dari dampak, yaitu dampak positif. Dampak dapat menghilangkan penderitaan rasa sakit yang diderita pasien selama ini. Yaitu dampak negatifnya dapat menghilangkan nyawa pasien. Pandangan eutanasia menurut Islam. Undang-undang di Indonesia tentang kelompok. Pandangan para ulama. Syekh Yusuf Qaradawi ketika ditanya masalah ini menjawab, jika eutanasia yang dimaksud adalah jenis yang posesif, maka hak tersebut dilarang. Jika model eutanasia positif, berarti si dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si pasien. Ada dalilnya surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan juga surat Al-Imran ayat 156 yang artinya Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Next. Pandangan menurut undang-undang atau peraturan di Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat pihak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi. Menurut kelompok kami, eutanasia boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sesuai dengan peraturan dan mendapat izin dari keluarga setelah memberikan informasi. Hal ini dilandasi dari berbagai dalil-dalil bahwa berobat hukumnya adalah sunnah. Jika dilakukan tanpa persetujuan dari berbagai pihak, maka hukumnya adalah haram dilakukan. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah pemaparan yang sudah disampaikan oleh beberapa presentator kita hari ini. Terima kasih kepada Maila dari hasil diskusi. Maka dari itu, dan diskusi kelompok 2, kami menarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam, eutanasia aktif adalah perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT. Hukuman mereka neraka selamanya, karena yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan dari saya dan mewakili teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.